Kembali dengan Arif Privat. Pada pertemuan ini kita membahas tentang trigonometri ya, matematika SMA, SMK, MAN dan kelas 10 ya. Tapi untuk supaya channel ini dapat berlanjut, kami memohon kepada teman-teman, adik-adik, saudara sekalian dan anak-anak sekalian kiranya dapat subscribe ya, dan juga yang sudah like, yang sudah subscribe juga kami ucapkan terima kasih ya, yang telah menonton channel kami. Semoga tetap terus berlanjut menonton channel kami ya. Pada kesempatan ini juga kita umat Islam sedang berada di tahun baru Islam ya, yaitu kami mengucapkan bimbingan belajar Arif mengucapkan selamat tahun baru Islam atau 1 Muharram ya, 1422 Hijriah. Oke, untuk itu kita kembali kepada sini bahwa materi kita pada pertemuannya adalah trigonometri ya. Oke, perhatiin ini ada sebuah satu segitiga siku-siku yang saya gambar. Ada berarti di sini ada AB, ada BC ya, kemudian ada AC ya. Kemudian kita perhatikan di situ AB itu merupakan AB, berarti ada satu bentuk yang disebut kalau kita begini berarti AB umpama saya bilang AB dan BC. Nah, berarti di sini ada bentuknya datar, AB itu datar ya, sisi datar nih. AB ini umpama sisi datar, kalau saya anggap itu sisi datar ya. Kemudian BC itu kita lihat di situ ada sisi sini, sisi tegak ya, sisi tegak. Nah, kemudian ada sini AC, sisi miring. Nah, ini disebut-sebut kayak gini supaya kita bisa melihat bahwa ini bentuk segitiga trigono ya gitu. Kemudian kita akan berbicara tentang sin alfa. Nah, kalau kita lihat di sini ada A, B. Kemudian di sini saya sebutkan ada kecil-kecil. Nah, gitu ya. Kalau kita kecil-kecil berarti sin alfa. Nah, berarti sin alfa kalau kita lihat ini AB tadi berarti AB tadi adalah D ya. Kalau BC berarti adalah C. Kemudian AC adalah kalau ini BC berarti BC. Ini adalah A maksud saya. AC berarti adalah C kecil. Oke ya. Kita menghadapi matematika ini, saya pesankan juga kepada anak-anak, tidak boleh tegang ya, kita santai. Jadi matematika ini sesuatu bentuk yang sangat rumit, kita harus tenang ya. Belajar matematika harus tenang, saya kasih tahu. Ada persoalan apa-apa silakan selesaikan sebelum belajar matematika ya. Jadi enak, jadi enjoy kita untuk belajar matematika ya. Oke, kita lihat sin alfa. Berarti sin alfa itu ada sisi depan per sisi miring. Ya. Depan dan miring. Berarti depan dan miring. Nah, sekarang kita berbicara tentang masalah yang mana yang depan. Saya kasih ini yang depan biar tahu. Nah, jadi berarti depan adalah diwakilkan oleh huruf A, jadi A per C ya. Kemudian cos alfa, jadi cos alfa ini ada datar, sisi datar ya, sisi datar AB. Jadi sisi datar itu kita sebut dengan samping. Nah, ini samping ya, ini samping. Nah, berarti samping per miring. Nah, sering disingkat dua ini demi dan sami ya. Kemudian tan alfa. Nah, tan alfa ini ini lupa B per C. Nah, tan alfa berarti tan alfa A per B ya. A per B. Berarti A itu apa tadi? A depan per B-nya mana? Sisi datar samping ya. Samping biar tidak kita bingung ya, samping. Jadi ini namanya A depan per B. Nah ya, berarti
Nah, sekarang kita perhatikan juga bahwa di sini sin alfa itu selalu berkali dengan kosekant alfa. Nah, ya kosekant alfa kebalikan dari sin alfa. Jadi C per A. Kemudian cos alfa kebalikannya apa cos alfa? Berarti secant alfa. Biar mudah kita ini ya, C per B. Ya, kebalikan, saya bilang kebalikan. Kemudian ada kotan alfa, berarti kebalikannya, berarti B per A. Nah, ini rumus-rumus dasar yang wajib diketahui di dalam kita membahas struktur trigonometri. Nah, kemudian saya gambarkan lagi di sini ya, perhatiin gambarnya agar enak kan. Gambarnya yang penting. Nah, di gambar ya. Kalau gambar saya bagi dulu gambar ini namanya lingkaran, satu lingkaran saya gambar 4. Saya kasih K1, K2, K3, K4. Nah, berarti apakah itu namanya kuadran K. Berarti saya lihat di sini ada kuadran namanya kuadran 1. Nah, berarti ini kalau 0 derajat. Kalau kita lihat dari sini ya, 0 derajat berarti kuadran 1 itu adalah 0 derajat. Nah, ya, sampai dengan berapa sudutnya alfa dan 1 derajat. Kemudian ada kuadran 2. Nah, berarti kuadran 2 sini. Berarti berapa? 90 derajat kiri, Pak. 180 derajat. Ya, itu biar kita memahami. Kalau kita ini, kalau tidak kita akan tahu ini salah, nanti kita salah pengertian. Kuadran 3 dan 3 ya, K3 berarti ini 180 derajat, 270 derajat. Ini kuadran 3, jadi dia di bawah. Kemudian ada kuadran K4 ya, kuadran 4 berarti 270 derajat, 360. Nah, kita udah sedikit memahami. Nah, sekarang kita harus mengkaji ini supaya lebih baik ya. Untuk lebih baik itu saya akan kasih satu bentuk ya, bentuk yang sangat sederhana. Di sini saya kuadran 1. Kuadran 1 itu semua positif. Berarti cos alfa sin A. Kemudian K2 saya kasih K3, K4. Nah, nanti ya. Berarti K4, K2 itu ada kosek ya. Kalau nggak salah kosekant dan sinnya aja yang positif. Jadi sini kosek dan sin ya positif. Selainnya negatif. Kayak gitu, maksud saya kayak gitu. Kosek ya, kosekant. Kemudian selanjutnya kuadran 3 tan dan kotan yang positif. Selanjutnya adalah negatif. Kemudian yang ke kuadran 4 cos dengan cos dan secant yang positif. Nah, selanjutnya adalah negatif, maksud saya. Berarti kalau semua positif berarti sini sinnya positif, cosnya positif, tannya positif. Itu maksudnya ya, maksudnya kayak gitu. Maksud saya kayak gitu. Tidak perlu dijelaskan, sebenarnya kita sudah tahu di sini ada bentuk-bentuk ya, sifatnya itu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mudah menghafal trigonometri? Oke, saya kasih rumus ya. Jadi pada anak-anak jangan lupa like ya, subscribe. Kalau ada komen tolong diisi di kolom komentar. Dan kepada yang belum mengikuti channel kita silakan subscribe. Mudah-mudahan channel ini akan terus berlangsung ya, membantu daripada anak-anak sekalian untuk baik membahas matematika, fisika, kimia, SD, SMP, SMA. Bimbingan belajar Arif selalu akan berusaha membantu baik anak-anak Indonesia maupun di luar negara kita ya. Oke, dan terima kasih kepada negara-negara luar yang terus mengikuti program kita ini ya.
Terima kasih ya. Semoga terus berlanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Biar mempermudah, nilainya setengah. Ya. Kemudian ada sin 45 derajat sama dengan cos ya 45 derajat. Setengah akar 2. Biar mudah. Jadi mudah kita. Kemudian ada sin ya, 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Biar mudah berarti kita setengah akar 3 ya. Jadi ini mempermudah kalian untuk menghafal ini rumus-rumus yang saya kasih supaya tahu. Jadi sin 90 derajat sama dengan cos 0 derajat. Nah, jadi bisa tahu berarti sah nilainya. Kemudian ada lagi sin 135 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 sin 30 derajat dengan 1 setengah akar 2 gitu ya, kayak gitu. Kemudian sin 30 derajat sama dengan sin 150 derajat sama dengan setengah. Biar mudah menghafal, saya kasih tipsnya. Sin 45 derajat sama dengan sin 135 derajat, nilainya sama dengan setengah akar ya, setengah ya benar. Kemudian sin 60 derajat ya, itu setengah sama dengan sin 120 derajat ya, artinya setengah akar 3. Kemudian ada sin 210 derajat sama dengan contohnya ya, itu sama dengan sin ya, sin 300 sin 330 derajat sin setengah ya, biar kita tidak bingung. Jadi sin 180 derajat adalah 0 ya, sama dengan sin 360 derajat ya, sama dengan ya, sin 360 derajat. Nah, jadi begitu juga cos ya, saya kasih cos ya, ini bentuk sin umpama cos. Nah ya, cos umpama 60 derajat, cos 60 derajat setengah kan sebenarnya ya. Nah, jadi kita harus hafal ya. Jadi kalau kita sama dengan cos 300, jadi kalau kita bilang cos 300 derajat sama dengan nilainya setengah. Nah, ini maksud saya kayak gitu ya. Jadi sama saya kasih tips ini supaya Anda bisa sebagai pelajar ya tetap tekun belajar untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai anak Indonesia harus lebih baik, lebih maju, lebih kreatif, dan juga terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sesama pelajar, sesama teman, untuk membangun Indonesia lebih baik ya. Kemudian kita lihat di situ si cos ya, cos 45, cos 45 derajat lanjutan ya, sama dengan nilainya ya, saya perhatiin itu cos 315 setengah akar 2. Ini mempermudah kita untuk menjawab soalan. Jadi cos 135 sama dengan cos 225 ya, ini setengah akar 2. Nah, jadi kan enak kita menghafal ya. Kemudian cos 120 derajat, cos 120 derajat sama dengan cos 240 derajat, ini setengah. Nah, jadi kita enak. Kemudian cos 150 derajat saya kasih tips ya supaya kita enak, sama dengan cos 210 derajat ya, itu nilainya sama dengan min setengah akar 3, min setengah akar 3. Kemudian cos 180 derajat itu sama dengan min 1. Kemudian ada lagi cos 90 derajat sama dengan cos 270 derajat, itu nilainya 0 ya. Kemudian cos 0 derajat sama dengan cos 360 derajat nilainya 1. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat. Kemudian tan 0 ya. Nah, kemudian kita
rumuskan ya, supaya coba dulu ya, supaya mereka melihat untuk yang ini jadi bisa enak ya, bisa tahu. Kemudian kita masuk ke rumus tanah. Dan makanya kalau menonton sampai selesai, sehingga bukan kita apa, sehingga bisa memahami, mengerti. Kalau kita menonton sebentar ya, gimana ya, mau baru sini udah belum tahu selanjutnya. Jadi kita kalau menonton sampai bisa selesai, jadi kita tidak salah dalam menafsirkan satu ya. Jadi menonton sampai selesai ya. Tan, kita perhatikan di situ. Tan, di situ ada tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat ini sama dengan nilainya dengan tan 200 dengan 210 derajat. Berarti setengah sepertiga kali 3 ya. Kemudian ada lagi tan 45 derajat. Sama dengan tan ya, tangan ya, itu 220, ada nilainya seperti 1. Kemudian ada tan 60 derajat, sama dengan ini tan 240 derajat, akar 3. Nah, kemudian ada lagi tan 120 derajat, sama dengan nilainya tan 300 derajat ya, akar 3 ya. Kemudian ada lagi tan 135 derajat ya. Nah, sama dengan tan 315 derajat. Nah, biar kita mudah menghafal ya. Berarti tan ini adalah min 1. Kemudian ada lagi tan 150 derajat, sama dengan tan ya 330 derajat. Artinya nilainya adalah min sepertiga akar 3 ya. Kemudian tan 180 derajat sama dengan nilainya dengan tan 360 derajat. Nah, ini adalah awal-awal kita mempelajari trigonometri untuk kelas 10 ya. Yang penting kita pelajari dasar-dasarnya dulu ya, supaya nanti kedepannya kita akan lebih baik. Oke, untuk pertemuan ini kita sudahi. Nanti kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bagi yang belum mengikuti channel ini, silakan subscribe juga supaya kita terus dapat bertemu. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.